Sekretaris Lin. Apa yang terjadi hari ini? Siang nanti model akan datang untuk latihan. Latihan model. Mau ikut bersama saya? Sambil memberi saran. Saya tidak mau pergi. Kamu butuh pendapat saya? Masih marah ya? Saya tidak akan marah lagi sama kamu. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Saya hampir saja berlutut memohon padamu. Kamu masih bisa tetap tenang. Dengan tenang menertawakan saya. Saya bisa membayangkan betapa senangnya hatimu saat itu. Betapa senangnya hatimu. Oh Yang, saya beritahu kamu. Saya tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu ngapain sih? Kamu berani memukul saya? Kamu, kemarilah. Kamu, apa? Pak O. Kamu ikut saya masuk, saya ada yang mau bicara. Bicaralah di sini saja. Apa yang tidak bisa dibicarakan di sini? Bukan karena ada orang yang tidak boleh dilihat. Keluar. Duduk di sini. Duduk. Penyesuaian sementara untuk mengganti lokasi acara. Apakah kamu sudah mendapatkan persetujuan saya? Apakah ini perlu? Sebagai atasanmu, saya memiliki hak pengawasan. Dan juga, siapa yang mengizinkan grup Lee sebagai co-organizer? Sekarang segera hapus nama grup Lee dari papan utama untuk saya. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menghapusnya. Ini masalahmu. Pokoknya pada hari peluncuran, selon grupu, tidak boleh ada nama unit atau perusahaan lain. Saya tanya lagi, kamu jelas-jelas sudah menandatangani gedung nomor 1 dengan pusat konferensi. Sekarang kamu melanggar kontrak sepihak dan bekerja sama dengan Lidong. Dari mana kamu mendapatkan dananya? Tidak mampu menyelesaikan dalam anggaran, lalu mengeluarkan uang sendiri. Inikah yang ingin kamu tunjukkan pada saya, kemampuanmu? Tapi bagaimana? Saya hanya melakukan sesuai anggaran yang ada. Saya sama sekali tidak mengeluarkan uang. Benarkah? Kamu membayar penuh untuk pusat konferensi. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk Lidong? Saya sama sekali tidak menandatangani kontrak dengan Wan Kuo. Apa yang kamu katakan? Semuanya. Hanya saya yang membuat mereka bekerja sama dengan saya untuk memainkan sebuah drama. Oh ya, ada satu hal lagi yang mungkin belum kamu ketahui. Pusat konferensi Wan Kuo karena formaldehyde melebihi batas serius. Jadi tahun ini mungkin tidak akan dibuka untuk umum. Ada satu hal lagi yang benar-benar tidak saya mengerti. Di laporan yang saya berikan padamu, sama sekali tidak disebutkan tempat dan area spesifik untuk konferensi pers. Bagaimana kamu tahu? Kalau itu di hall 1. Oh Zong, beritahu media ke hall mana? Hall 1, jangan bilang siapa-siapa, mengerti? Mengerti. Hall 3, jangan bilang siapa-siapa, mengerti? Mengerti. Hall 2, jangan bilang orang lain. Mengerti. Jadi saat itu saya sudah tahu siapa. Kamu yang menempatkan mata-mata di samping saya. Dan juga beberapa perusahaan bodong sebelumnya. Yang merebut tempat cadangan kita. Itu juga kamu yang lakukan, kan? Dari tempat. Sampai ke spanduk dan brosur. Kamu rela seluruh konferensi pers menjadi bahan tertawaan. Kamu rela promosi dan publikasi perusahaan untuk produk baru. Serta sumber daya manusia dan material hancur berantakan. Kamu melakukan segalanya. Langkah demi langkah ingin menghancurkan saya. Apakah kamu masih CEO yang dulu bekerja keras itu? Apakah kamu masih kakak yang paling saya suka itu? Saya benar-benar mengganggu matamu ya? Ya. Saya sudah memberikan begitu banyak untuk perusahaan. Apa yang saya dapatkan? Tidak ada apa-apa.
Akhirnya saya juga tidak bisa melawan ikatan keluarga. Saya ini apa sih? Di mata Ou Changlin, saya hanya batu loncatan untuk mendukungmu naik. Kak, sudah lama saya bilang. Saya tidak pernah berpikir untuk bersaing denganmu. Kamu bilang begitu. Lalu kenapa kamu kembali? Saat ayah memintamu keluar dari proyek, kenapa kamu tidak setuju? Setiap hal yang kamu lakukan sekarang adalah tantangan bagiku. Kamu sudah melakukan sampai sejauh ini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kamu bahkan tidak kenal orang ini, kan? Beberapa hari lalu, manajer pusat konferensi internasional memberitahuku. Ada yang bertanya tentang tanggal 19. Situasi sewaan di gedung 1 pada hari itu. Lalu, saya melalui nomor telepon. Menemukan bahwa itu adalah telepon depan restoran. Kemudian berdasarkan waktu panggilan, saya mengambil rekaman video CCTV. Orang Anda secara diam-diam memanipulasi seluruh konferensi. Tapi seseorang dengan latar belakang seperti dia, bagaimana mungkin punya begitu banyak uang? Bagaimana mungkin bisa memesan 4 lokasi? Jadi saya punya alasan untuk curiga. Dia dipekerjakan oleh seorang petinggi grup OU. Secara diam-diam melakukan semua aktivitas perusahaan bisnis. Saya bisa langsung mengusirnya dari perusahaan dan menuduhnya melakukan pelanggaran rahasia dagang. Kakak, bagaimana menurutmu? Dari beberapa hal sebelumnya, sikapmu padanya, saya merasa hubungan kalian tidak biasa. Tapi saya pikir-pikir, petinggi kan? Siapa yang tidak punya beberapa orang kepercayaan? Lagi pula ada beberapa hal kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Benar kan, Kak? Katakanlah. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saya tidak ingin apa-apa. Masalah ini sangat sederhana. Saya tidak akan menuntut tanggung jawab orang-orang ini. Asalkan mereka tidak merugikan kepentingan perusahaan lagi. Tapi saya punya satu syarat. Grup Lee harus menjadi co-sponsor acara ini. Jika tidak, Bisa, saya setuju. Kakak, antara kita, kenapa bisa menjadi seperti ini? Kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Benar-benar baik-baik saja. Baik-baik saja. Barusan saya dengar kamu bilang, kamu sudah menemukan orang kepercayaan kakakmu. Siapa? Salah satu orang di bawah kakakku. Kamu tidak kenal.
Bagaimana, kalian berdua? Lihat, puas tidak? Lidong, untuk menepati janji saya padamu. Saya dan kakak saya kali ini benar-benar terbuka. Jangan coba-coba merayu saya di sini, saya tidak terpengaruh. Saya ingin memberitahumu, ini adalah saya yang membantumu. Bukan kamu yang membantu saya, ingat itu. Masalah antara kamu dan Ourui, jangan libatkan saya. Tidak ada hubungannya dengan saya, ingat itu. Saya pikir omongan Xia Oli benar. Untungnya kali ini ada bantuan dari Xia Oli. Kalau tidak, bagaimana acara peluncuran kita bisa berjalan lancar? Tapi Xia Oli, Ouyang juga cukup berusaha keras. Saya mendengar percakapannya dengan kakaknya. Dia benar-benar tidak kenal lelah. Benarkah? Mari kita periksa. Ouyang. Lama tidak bertemu. Kenapa lama tidak bertemu? Bukankah kita pernah bertemu di perusahaan manajemen artis? Itu hanya sekilas saja. Saya sebenarnya ingin mengajakmu makan bersama, mengobrol lama. Tapi kamu tidak memberikan kesempatan itu padaku. Akhir-akhir ini sangat sibuk, kalau ada waktu. Lidong, bukankah kamu bilang agen dari berbagai provinsi sudah masuk kamar? Mari kita lihat. Ya, kamar yang disiapkan untuk agen. Kita harus memeriksanya sendiri. Benar. Grace tidak akan menemani kamu, kami duluan. Kalian berdua mau kemana? Masalah kamar, bukankah sudah dipastikan? Kenapa harus melihat kamar? Kamu datang untuk latihan, kan? Lin Maya. Ya saya, tenang saja, kamar sudah diatur. Mereka tidak akan melihat kamar, mereka tidak kemana-mana. Mereka akan menonton latihan kalian di sini. Kami pakarnya, Kam. Bukan, salah paham, saya bukan pacarnya. Saya hanya sekretarisnya. Saya mengerti. Pakaran diam-diam, jah. Memang, tidak mengumumkan ada keuntungannya. Kalau putus lebih mudah, tidak bertele-tele. Tapi selera Ouyang memang berubah. Benar? Sudah bosan makan Michelin, sesekali mencoba warung pinggir jalan. Juga punya rasa tersendiri, tapi saya menyarankan kamu. Jangan berharap anak orang kaya yang hanya mencari kesenangan sesaat akan membeli warung pinggir jalan untuk dijadikan kantin. Juga jangan berharap bakso pedas dari warung kumuh bisa masuk ke meja makan Michelin. Tentu saja, bermain-main boleh, saling memenuhi kebutuhan tidak masalah. Hanya saja, kamu jangan sampai memberikan hati sepenuhnya. Kalau tidak, begitu petugas datang, warung kumuh ini bisa saja ditutup. Ditutup begitu saja. Benar kan, Ouyang? Baiklah, kita bicara sampai di sini dulu. Lain kali kita bisa ngobrol lebih lama. Saya pergi dulu, Lidong. Dia terus mengoceh seperti membaca puisi. Kenapa dia bicara begitu banyak dengan saya? Apa salahnya dengan warung pinggir jalan kami? Grace, mantan pacar Ouyang. Tapi dia berbeda dengan wanita-wanita yang mencari perhatian dengan berpura-pura dekat dengan Ouyang. Untuk menarik perhatian. Dulu dia cukup menyukai Ouyang. Hanya saja kemudian Ouyang sedikit melukainya, dan dia berubah drastis. Melukainya? Kenapa dia bicara begitu banyak dengan saya? Saya akhirnya mengerti. Saya ini tamennya. Aku ini tameng. Bukan hanya untuk menahan Li Weiwei. Ada apa? Katakan, jika Ouyang adalah kaisar, maka aku paling-paling hanya kepala kasim di samping kaisar. Seorang kepala kasim. Kenapa para selir yang sudah dibuang ini selalu menganggap kepala kasim sebagai saingan cinta? Hari ini datang Grace. Besok mungkin ada Lily, Sandy, Frankie. Berapa banyak pacar seperti Ouyang ini? Ini hal besar. Pegai ini Maya. Aku akan membawamu langsung bertanya padanya. Aku masih ingin melihat latihan. Latihan apa yang menarik? Pertanyaan ini lebih bermakna, kan? Eyo. Eyo. Ini modal terbaru tahun ini? Kenapa bisa jelek begini?
Yang ini? Ini model hits tahun ini, banyak selebriti dan street style memakai ini. Laris Manis. Bukankah itu sudah terlalu umum? Pakai keluar pasti mudah ketemu orang yang sama, kan? Jelek banget. Ini apa sih? Sudah lewat musim masih dijual. Yang ini lumayan bagus, ini model runway tahun ini. Toko kami hanya masuk 3, ini yang terakhir. Bukankah itu berarti sudah banyak yang pakai? Aku tidak mau pakai barang yang sudah dipakai orang lain. Kamu ngapain? Aku hanya ingin bertanya. Seperti Grace, mantan pacarmu. Berapa banyak sih? Kenapa? Sekarang mulai tertarik dengan sejarah cintaku? Tertarik apa? Aku sekretarismu. Mereka semua menganggapku sebagai duri dalam daging. Pertama datang Li Weiwei. Dia langsung menyebut namaku dan memakiku. Sekarang ada lagi yang namanya Grace. Dia memakiku dengan cara yang berbelit-belit. Aku hanya agak lambat berpikir. Kalau saja pikiranku sedikit lebih cepat, aku pasti akan berkelahi dengannya. Ini bukan salahmu. Dia memang memakiku dengan cara yang berbelit-belit. Dia memakimu karena kamu pantas dimaki. Kenapa harus ikut-ikutan memakiku juga? Dia bilang aku terkena serangan 10.000 poin. Salah sendiri. Sebenarnya aku sudah mau pergi melihat kamar. Aku hanya ingin membawa kamu dan Lidong cepat-cepat pergi. Tapi kamu malah tidak hanya membongkarku di depan umum, kamu juga menjelaskan padanya. Aku saja menghindarinya. Entah apa yang ada di pikiranmu, otakmu kurang kabel ya. Kamu sudah melukai hatinya begitu dalam, masih berani menghindarinya? Memang benar apa yang dikatakan di internet. Kalian para playboy berganti pacar. Seperti berganti baju saja, cepat sekali. Grace juga benar, pacaran dengan orang seperti kalian. Sama sekali tidak bisa memberikan cinta yang tulus. Siapa bilang tidak bisa memberikan cinta yang tulus? Aku beritahu kamu. 2 tahun aku pacaran dengan Grace, semuanya tulus. Tapi akhirnya diacak-acak oleh ayahku. Ayahmu yang mengacaukannya. Kenapa? Terpesona dengan profil sampingku yang tampan? Kamu pikir aku buta ya? Kita mau kemana sekarang? Susio sudah membantu kita begitu banyak. Aku berencana untuk membelikannya hadiah. Sebelum dia kembali ke Eropa besok. Sebagai ungkapan terima kasih. Kembali ke Eropa besok? Kenapa aku tidak tahu? Berarti kamu punya teman palsu. Menyetirlah. Allô, Tuanou. Tuanou, sering kesini ya? Bagaimana kalau kita memberikannya baju? Baju tentu harus dicoba sendiri oleh yang bersangkutan. Kamu saja yang mencobanya untuknya. Tubuh kita kan berbeda. Benar juga. Ini bagus. Pak Ou, Anda benar-benar punya selera. Kalung ini sangat cocok dengan aura pacar Anda. Maaf, saya bukan pacarnya. Kamu seorang pelayan, begini sikapmu ke pelanggan. Dari tadi kamu cemberut, mau tunjuk ke siapa? Maaf Pak Ou, saya akan pergi sebentar. Suara ini terdengar seperti Li Weiwei. Nada bicara ini, siapa lagi kalau bukan dia? Lalu kenapa kamu masih berdiri di sini? Kamu bergumam apa? Kamu pikir aku tidak dengar?
Beraninya kamu bicara lebih keras. Ada apa? Kenapa malah bertengkar dengan pelanggan? Dia sudah berkeliling toko hampir 4 jam. Mencoba baju tidak kurang dari 70-80, tidak beli satu pun sudah biasa. Untuk menemaninya, saya bahkan belum sempat makan siang. Saya bilang ganti pelayan, dia tidak setuju. Halo Nyonya, bagaimana kalau saya yang melayani Anda? Tidak, saya mau dia. Nyonya, bisakah Anda menurunkan suara sedikit? Anda sudah mengganggu pelanggan lain di toko kami. Kenapa kamu banyak bicara? Tidak punya uang, pamer ke siapa? Pergi ke toko cepat saji sebelah, coba-coba sana. Toh tidak ada yang peduli. Apa katamu? Siapa yang tidak punya uang? Jangan bilang 2 baju jelekmu. Seluruh toko ini bisa saya beli. Baik, kalau begitu baju mana yang Anda suka? Asal Anda beli 1 hari ini, saya bisa kasih Anda. Harga diskon karyawan, bagaimana? Saya tidak ambil komisi, Anda beli? Ada apa? Baju di toko kalian tidak boleh dicoba? Kalau tidak dicoba, bagaimana saya tahu ukurannya pas atau tidak? Bahkan kalau kami mencoba semua baju di toko ini, kalau ukurannya tidak pas, saya tetap bisa tidak beli satu pun, kan? Benar? Dari mana kamu muncul? Sudah cukup, turun saja dari situasi ini. Saya sudah tahu keadaannya. Kamu tahu apa? Uangmu disita. Ouyang, tadi mereka semua menggangguku. Maaf Pak Ou, saya tidak tahu kalau Nyonya ini bersama kalian. Ouyang, saya lupa bawa dompet. Pinjamkan kartu kreditmu, nanti saya kembalikan. Lupa bawa dompet? Pura-pura apa? Li Weiwei. Sudahlah, cepat pulang dan cuci piringmu. Kakakmu sudah bilang sama aku. Dia melarang keras meminjamkan uang padamu. Lagi pula, kamu nggak punya uang, ngapain jalan-jalan ke tempat kayak gini? Oh iya, tadi kalungnya bungkusin 2 ya? Baik, Cuanu. Kenapa beli 2? 1 buat kamu, 1 buat Siu. Kamu beliin dia barang, tapi nggak mau pinjamin aku uang. Li Weiwei. Aku sudah bilang sama kamu dengan jelas. Cepat balik aja cuci piringmu. Nggak punya uang jangan sering-sering ke tempat kayak gini. Dengar nggak? Kamu ketawa apa sih? Oh yang, ngapain kamu beliin aku kalung? Aku baru lihat harganya mahal banget. Kamu beliin Siu aja udah cukup. Aku nggak cocok sama kalung itu. Cepat bilang sama orangnya, suruh mereka kembalikan kalungnya. Udah, gitu aja. Tadi Li Weiwei sudah sangat canggung. Kenapa kamu perlakukan dia seperti itu? Aku ngapain dia? Itu dia sendiri yang kurang pikiran. Aku bisa apa? Sebenarnya aku rasa Li Weiwei lucu banget, walaupun kadang agak kurang pikiran. Lebih kurang pikiran daripada kamu ya? Aku jauh lebih baik daripada dia, oke? Aku bilang ya. Keputusan Lido nggak ada salahnya. Dia memang harus cuci piring dengan baik. Kejadian hari ini adalah pelajaran yang baik buat dia. Oh iya. Aku serius mikir. Kalung ini terlalu mahal, aku nggak bisa terima. Udah berapa kali bilang jangan dilepas, pakai aja. Ini benar-benar mahal, aku pakai nggak tenang. Berdasarkan kejadian beberapa waktu lalu, kamu selalu dibohongi. Juga cukup susah. Anggap saja ini hadiah dariku, pakai aja. 1 kalung aja kamu mau minta maaf sama aku? Makasih ya. Kalau gitu aku nggak mau terima. Luka hati yang aku alami belakangan ini bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan materi. Jangan dilepas, pakai aja. Aku lihat kamu satu tangan gimana mau lepas, coba lepas. Jangan macam-macam, lepasin aku. Kamu nggak lepas, aku lepasin. Kamu lepasin aku nggak lepas kok. Aku tidak percaya. Aku benar-benar tidak akan memetiknya lagi.
Sayang sekali, aku tidak bisa menyaksikan langsung peluncuran besok. Semoga semuanya berjalan lancar untuk kalian. Berkatmu, pasti semuanya akan berjalan lancar. Oh ya, see you. Terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Ini hadiah kecil, semoga kamu suka. Cepat buka dan lihat. Cantik sekali, terima kasih. Siu, kamu berikan padaku, aku akan memakaikannya untukmu. Siapa yang memberi, dia yang memakai, itu baru tulus. Baiklah. Lehermu panjang ya? Jangan bercanda, pakai atau tidak, aku sudah siap. Tentu saja aku akan memakaikannya untukmu sendiri. Sudah. Meiya, cantik tidak? Cantik, sangat cantik. Apa yang aku bilang tadi, Ouyang? Aku bilang kalau aku tidak cocok dengan kalung ini. Hari ini aku dan Ouyang saat memilih hadiah untukmu, bertemu dengan Li Weiwei. Ouyang untuk membuatnya kesal, langsung memakaikan kalung ini di leherku. Aku bilang kan, aku tidak cocok dengan ini. Aku harus mengembalikannya padamu. Lagi-lagi begini. Aku memberi kalung. Bukan untuk membuat Li Weiwei kesal, sudah kubilang. Ini tulus sebagai ungkapan terima kasihku, lagi pula. Kalung ini cocok sekali denganmu, sangat cocok. Aku pikir dia benar, kamu terlihat sangat cantik memakainya. Legit pula. Kita memakai kalung kembar. Tidak senang? Aku senang. Aku ingin memakai kalung kembar dengan Siu. Siu. Aku akan merindukanmu setelah kamu kembali ke Prancis. Aku juga akan merindukanmu. Aku paling lama setengah tahun lagi akan kembali. Untuk persahabatan kita. Mari bersulang. Cepat makan, makanan hampir dingin. Kamu kenapa sih? Besok sudah harus tampil, hari ini minum banyak alkohol. Nanti wajahmu bengkak, bagaimana aku akan meriasmu? Sangat menyebalkan. Lagi-lagi karena dia, jadi tidak enak hati ya. Kamu bilang kalian sudah putus lama sekali. Kamu masih ada perasaan padanya. Ngomong-ngomong, Lin Meiya itu kan sekretarisnya Ouyang ya? Aku dan dia, karena gaya riasan untuk acara peluncuran ini, sudah berkomunikasi beberapa kali, dia gadis yang cukup baik. Bagaimanapun juga kalian sudah putus. Dia mau cari siapa terserah dia, tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula kamu kan punya syarat yang bagus, cari siapa saja bisa. Sudah-sudah, cepat pulang saja. Jangan sedih lagi karena Ouyang ini. Istirahat yang baik, besok masih harus bangun pagi, ayo pergi. Aku cuma tidak terima. Dulu, ayah Ouyang tidak setuju kita bersama. Dia tidak bilang apa-apa, langsung memutuskan aku, tapi sekarang, kamu bilang dia untuk wanita seperti ini. Begini, aku bantu kamu melampiaskan. Besok aku tidak akan datang ke acara peluncuran. Apa? Aku bilang besok aku tidak akan datang ke acara peluncuran, ya. Kamu pikir, pameran produk riasan baru. Makeup artis utama tidak hadir karena sakit. Sudah diputuskan. Aku hanya bercanda. HP. Tidak masalah kan, Paman? Masalah uang tidak perlu khawatir. Bukan juga masalah uang. Ini urusan melanggar hukum. Bagaimana jika Paman pikir, begitu acara peluncuran sukses, Ou Changlin bisa membuat Ouyang dengan mudah masuk ke dewan direksi. Nanti Xiao Rui akan diusir dari keluarga Ou. Ouyang menjadi ketua dewan direksi. Itu hanya masalah waktu saja. Aku lakukan.
Maaf, paman yang angkat. Hello. Ada apa? Kamu baik-baik saja akhir-akhir ini. Biasa saja. Akhir-akhir ini cari kerjaan sampingan, seharian diam di rumah. Bukan solusi juga. Kerjaan seperti itu apa bagusnya? Kalau kamu benar-benar mau kerja, aku bisa kasih modal untuk kamu buka usaha. Masalah usaha ini bukan 1-2 hari bisa langsung jalan. Nanti saja. Baiklah, ini saya yang urus. Kamu pikirkan baik-baik apa yang kamu inginkan, kalau sudah yakin bilang saja. Baiklah, saya akan pikirkan. Sudah, saya masih ada urusan lain. Saya akan tutup telepon dulu ya. Kalau sudah jelas, telepon saya ya. Teman. Kenalan. Kalian cepat pulang saja, besok masih sibuk. Aku akan merindukanmu. See you. See you. Semoga selamat sampai tujuan. Sudah, cepat pergi. Kamu harus telepon saya ya. Kamu cepat pulang saja. Kalian juga cepat pulang, kalau sudah sampai telepon saya ya. Dadah. Cantik sekali. Tentu saja saya akan memakainya untukmu sendiri. Sudah. Saya selalu ingin bertanya sesuatu. Kamu dan Ouyang sudah sampai mana? Selain atasan dan bawahan. Apakah kalian berdua sudah lebih dekat? Kami berdua hanya hubungan kerja yang paling sederhana. Dengan kata lain, kalau suatu hari saya mengundurkan diri, saya dan Ouyang tidak akan ada hubungan apa-apa. Hello. Hai Andy. Saya kemarin malam mabuk, apa yang saya katakan tidak berlaku ya? Jangan sampai kamu benar-benar tidak datang, lagi pula acara ini. Ouyang yang selalu mengurusnya. Sudahlah, sudah sampai saat ini. Kenapa kamu masih memikirkan dia? Tunang saja, saya punya etika profesional, oke? Saya sudah menandatangani kontrak dengan mereka, kalau saya melanggar. Nanti di lingkaran ini, saya masih bisa bertahan? Kalau begitu oke. Kamu sudah berangkat? Saya segera keluar, tenang saja. Hari ini saya pasti akan menjadikanmu ratu paling mencolok di acara ini. Baik, nanti ketemu. Mumu.
sudah bisa menghubungi Andi? Belum, sejam yang lalu sudah tidak mengangkat telepon. Kalau tidak mengangkat telepon, terus saja telepon. Saya terus telepon tapi dia tidak mengangkat. Kamu terus saja menelponnya. Baik. Andi, kamu kenapa sih? Bukannya sudah janji mau datang? Sekarang kamu di mana sih? Maaf ya, ikut aku sebentar. Andi belum datang, teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Kalau dia tidak bisa datang hari ini, bisakah kamu menggantikannya? Aku tidak bisa. Biasanya kami asisten hanya membantu saja. Banyak asisten, tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Ada apa sih? Kenapa Andi belum datang? Kurang dari 2 jam lagi acara dimulai. Andi, kenapa sih? Teleponmu tidak diangkat. Cepat hubungi aku balik. Oh Yang, sekarang bukan waktunya bercanda. Siapa yang bercanda? Waktunya sangat mendesak. Kamu tidak bisa bertindak semau lagi. Aku bertindak semaumu? Aku yang bertindak semaumu atau kamu yang bertindak semaumu? Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Justru karena aku mempertimbangkan konsekuensinya, aku membuat keputusan ini. Linnea, hari ini kamu harus setuju. Ini perintah. Andi, kamu di mana? Acara ini sebentar lagi dimulai. Kamu mau bikin aku mati keburu-buru nih? Semuanya, tenang dulu. Mulai sekarang, aku akan menggantikan Andi sebagai penata rias utama hari ini. Semua asisten, mulai sekarang berikan gaze pada model. Gunakan makeup nomor 3 kami. Semua sudah paham? Dan kamu, kenapa duduk di atas meja? Apakah ini sikap yang serius dalam bekerja? Apa yang baru saja aku katakan? Semua sudah paham belum? Paham. Baik, mulai bekerja. Aku ke Grace dulu. Sementara ini tolong kamu ya. Bagaimanapun juga. Tapi kalau kamu yang merias wajahku, tidak mungkin. Grace, aku tahu kamu punya prasangka terhadapku. Tapi acara peluncuran ini sebentar lagi dimulai. Kita tidak punya waktu untuk menunda lagi. Oh Yang, ini bercanda sama aku ya? Kamu yang merias model utama. Kamu pikir ini acara anak-anak TK? Aku rasa kamu belum tahu. Meskipun sekarang aku adalah sekretaris Ouyang. Tapi waktu aku kuliah di Paris, jurusan aku adalah teknik kimia halus, yaitu pengembangan kosmetik. Tema riasan untuk acara ini adalah ideku. Jadi, tidak ada yang lebih paham daripada aku. Sebelumnya, saat aku berkomunikasi dengan Andi, dia sangat setuju dengan ideku. Terus kenapa? Aku tahu Andi adalah temanmu. Jika kali ini, karena alasan pribadi Andi, mengakibatkan kegagalan acara, aku pikir Departemen Hukummu tidak akan mengabaikan hal ini. Ini bukan tugas utamaku. Aku hanya membantu Andi menyelesaikan masalah. Sebagai temannya, kamu harus bekerja sama denganku, kan? Acara ini sangat penting bagi Ouyang. Ini adalah kesempatannya untuk membuktikan diri pada orang lain. Jika acara ini gagal, Ouyang juga akan hancur. Jadi, aku mohon kamu bisa mengesampingkan prasangkamu terhadapku. Demi Andi dan juga Ouyang, kita berdua bekerja sama untuk menyelesaikan ini dengan baik. Apakah ruang depan sudah siap? Kenapa tidak ke ruang utama? Di sini lebih tenang.
Oh ya, izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah manajer departemen penjualan kami, Chen He. Hello. Lama tidak berjumpa. Kalian kenal ya? Kino. Tapi tidak terlalu dekat kan? Kalian lanjutkan dulu. Bagaimana kalian bisa kenal? Kebetulan. Mantan pacarnya, Lin Meya, ayah angkatnya, membuka sebuah warung makan. Kebetulan berada tepat di seberang toko lama keluarga Li. Tempatmu ini memang bagus. Memang bagus. Tapi keberhasilan acara ini sangat penting untuk strategi grupmu. Selain itu, Ouyang adalah adikmu, dan juga sahabat terbaikku. Berkorban untuk sahabat. Semoga kamu tidak keberatan ya. Berkorban untuk sahabat memang baik. Tapi jangan karena sahabat masih muda dan impulsif, tidak mengerti apa-apa. Bisa mengambil keuntungan dari situasi yang kacau. Apa aku melakukannya? Tentu saja hotel baru harus mempromosikan diri. Aku dan Ouyang bertengkar, kamu yang mengambil untung. Inikah yang kamu sebut sebagai membantu teman sampai ujung? Showerway. Ternyata di hatimu selalu melihatku seperti ini. Ternyata tidak. Tapi yang kamu lakukan ini membuatku harus melihatmu seperti ini. Kamu berubah. Apa aku melakukannya? Ayah. Dulu kamu tidak akan berdiri di sudut pandang seperti ini untuk mempertimbangkan masalah. Ada urusan, maaf. Paman Xiaoli. Kedepannya tidak perlu bersama Lin Meya. Memanggilku Paman Xiaoli. Bersama Ourui, panggil aku Lidong. Baiklah. Dan juga, meskipun masing-masing punya kehidupan, tapi jika ingin orang tidak tahu, kecuali kamu tidak melakukannya, hati-hati. Halo semua, hari ini adalah lokasi acara kita. Lihatlah suasana Gemerlap ini. Dan di sini, kita akan segera memulai. Pertunjukan catwalk yang sangat keren, ikuti aku. Mari kita naik ke catwalk utama hari ini. Naik ke catwalk utama ini. Aku merasa seperti bintang utama fashion show ini. Lihatlah mataku yang dalam. Apakah sangat keren? Jika sangat keren, semua teman di sini harus memberiku tepuk tangan. Tepuk tangan mulai.
maka gaya jadwalku akan segera dimulai. Penampilan pertamaku, jangan sampai ketinggalan. Ikuti aku akan membawamu ke jalan raya. Maksudku ke catwalk. Maka ikuti aku. Masuk ke belakang panggung jadwal kita. Sampai di sini. Jika kalian punya hadiah, jangan pelit. Berikan hadiah untukku. Atter. Selanjutnya, ini adalah momen misterius. Dilarang masuk bagi non-staff. Jika hadiah kalian sudah siap, aku akan langsung masuk tanpa ragu. Oke, nggak masalah. Aku suka adegan ini, semuanya sempurna. Mari kita bersama-sama memulai perjalanan misterius ke ruang rias. Halo semuanya. Lihat model kita. Mereka sudah mulai berganti pakaian. Dan bagian merias wajah. Model bikini, low. Sangat stylish, ini di mana? Pertunjukan lingerie. Ya ampun, mari sapa semuanya, sayang. Mereka sangat cantik, aku sangat iri. Lihat di belakangku, ada model kecil yang sangat imut. Mungkin di masa depan mereka akan menjadi supermodel di panggung utama. Selanjutnya adalah momen paling seru hari ini. Jika kapal pesiar kita sudah siap. Oke, ini ritmenya. Kapal pesiar siap. Aku akan mengendarai kapal pesiar yang kalian berikan. Dan masuk ke ruang rias Grace. Lihat, ini kan Grace yang cantik memesona. Supermodel yang membuat semua orang terpesona. Kalian siapa? Keluar, jangan rekam lagi. Bukan staf tidak boleh masuk, silakan keluar. Benar, kita lihat Grace lagi. Jangan rekam lagi. Kami sangat menyukainya. Dia benar-benar dewi kami semua.
Sebentar lagi giliran Grace. Di mana dia? Aku sudah meriasnya, dia sedang berganti pakaian. Pasti akan tampil tepat waktu, jangan khawatir. Bagaimana hasil riasannya? Lumayan, nanti kamu lihat sendiri. Kerja bagus. Dengar. Bagaimana? Sudah kubilang kamu bisa. Kamu masih bilang. Kamu tahu risiko besar yang aku ambil? Kamu harus ganti rugi kerugian mentalku. Ganti rugi kerugian mental, ya? Ayo. Mau kemana? Aku bisa berikan ganti rugi kerugian mental terbaik untukmu. Yaitu tepuk tangan penonton hari ini. Ayo. Aku benar-benar tidak mau pergi. Ayo. Oh Uyang. Halo semua, saya Ouyang, Wakil Presiden Grup Ouyang. Terima kasih atas kesibukan kalian untuk menghadiri peluncuran produk baru kami. Yang berdiri di samping saya ini adalah kepala penata rias untuk acara peluncuran ini, yaitu Nona Linnea. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan luar biasanya kali ini. Bu Sheng. Bagaimana perusahaanmu menangani masalah Andi? Jika mengikuti prosedur resmi, Departemen Hukum Perusahaan pasti akan menuntut tanggung jawabnya atas pelanggaran kontrak. Tapi acara peluncuran kita hari ini berjalan sangat baik. Saya pikir Ouyang mungkin tidak akan menuntutnya lagi. Pagi ini sebelum saya berangkat, saya masih telepon dengannya. Dia saat itu sedang bersiap berangkat, jadi ini benar-benar. Andi sampai sekarang belum juga menerima telepon. Saya sudah menghubungi semua temannya. Andi belum menghubungi mereka. Kamu pikir dia tidak apa-apa, kan? Kalau begitu begini saja. Tidak peduli Andi menghubungi siapa dulu. Kita berdua harus saling memberitahu secepatnya. Jika sampai malam Andi masih belum muncul, kita akan melapor ke polisi. Lynn Maya.
Hari ini saya ingin berterima kasih padamu. Riasanmu benar-benar luar biasa. Saya juga minta maaf atas sikap saya sebelumnya. Jangan bilang begitu, saya malah harus berterima kasih padamu. Terima kasih sudah bekerja sama dengan kami. Sebenarnya hari ini hati saya juga berdebar-debar. Saya benar-benar dipaksa untuk melakukan ini. Kamu terlalu rendah hati. Kamu belajar pengembangan kosmetik di Prancis. Bukankah seharusnya kamu berada di lab sepanjang hari? Apakah kalian juga ada kelas makeup? Tapi meskipun ada kelas makeup, kamu seharusnya tidak bisa mencapai level ini, kan? Selama saya belajar di Prancis, mentor saya menyuruh saya menjadi asisten Peter Simon selama setahun. Peter Simon. Apakah kamu sedang berbicara tentang ahli makeup terkenal Prancis, Peter Simon? Ya, dia adalah teman mentor saya. Mentor saya ingin saya memahami makeup lebih dalam. Saya tidak menyangka kamu punya pengalaman seperti itu. Kamu tahu, di dunia fashion, hanya duduk di kursi penonton. Untuk melihat pertunjukan Peter Simon sudah menjadi hal yang layak dibanggakan kemana-mana. Tidak heran riasanmu sempurna. Apakah kamu tidak pernah mempertimbangkan menjadi makeup artist? Saya lebih suka berada di lab. Tapi sekarang kamu tidak berada di lab, juga tidak di ruang makeup. Kekuatan cinta memang luar biasa. Tidak, Grace, kamu benar-benar salah paham. Saya benar-benar bukan pacarnya Ouyang. Kerjasama terakhir itu sangat menyenangkan. Pak Su, Pak O. Sudah lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Baik-baik saja, baik-baik saja. Pak Su, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah putra saya, Ouyang. Ouyang. Ini adalah Paman Su. Halo, Paman Su. Anda adalah Ayah Siu, kan? Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Anda. Saya selalu mendengar tentang Anda dari Siu. Sangat luar biasa. Hari ini bertemu langsung, memang tampan sekali. Bukan, kalian ini. Ayah, putri Paman Su. Adalah sahabat Linnea di Prancis, Su Siu. Dan untuk acara ini, dia juga sangat membantu. Sekarang semuanya adalah milik anak muda. Kami hanya memberikan sedikit bantuan saja. Jalan ke depan harus kalian tempuh sendiri, berjuang sendiri. Paman Su benar. Kenapa saya tidak melihat Lin Meya? Saya belum pernah bertemu sahabat putri saya. Ayah, Paman, kalian ngobrol dulu, saya akan mencari Mia. Baik. Lao Su, Aio, duduk. Sudah lama tidak bertemu, benar juga. Saya mengenal Ouyang. Dia meskipun kekanak-kanakan tapi sangat bertanggung jawab. Tapi dia punya kelemahan fatal, yaitu takut ribet. Aku bersamanya selama 2 tahun. Hanya karena malas melawan keinginan ayahnya, dia putus denganku. Bahkan putus pun dia takut ribet, cukup 1 telepon saja. Tapi di hadapanmu, dia sangat suka membuat masalah. Dia lebih memilih bertengkar dengan ayah dan kakaknya. Hanya untuk membuatmu tetap di sisinya sebagai sekretaris. Kamu tidak pernah berpikir kenapa ini terjadi? Ini benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia membuatku tetap di sisinya sebagai sekretaris. Hanya untuk menjadikanku tameng. Tameng? Tameng untuk apa? Grace, Lynn, Maya. Kalian berdua wanita tak tahu malu. Berkumpul dan ngobrol begitu akrab. Apakah sedang berbagi pengalaman menggoda Ouyang? Bertahun-tahun, kamu tidak berubah sama sekali. Kenapa pulang dari Jepang? Jangan bicara soal Jepang. Dulu kalau bukan karena kamu, aku tidak mungkin ke Jepang. Dia ke Jepang ada hubungannya dengan kamu? Mungkin dia sendiri merasa ada hubungannya denganku. Dulu Ouyang benar-benar tidak tahan dengannya, lalu bilang, asalkan kamu kuliah di Jepang dan lulus dengan baik, pulang nanti aku akan menikahimu. Tak disangka dia benar-benar percaya. Aku tidak mengerti, Lidong begitu hebat. Kenapa punya adik seperti dia? Apa yang kamu katakan? Ulangi sekali lagi. Liwi, ini di ruang rapat. Jangan ribut. Kamu minggir, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak mengerti. Kenapa Ouyang bisa tertarik dengan wanita seperti kamu? Wajah penuh botoks, dagu, hidung, tulang pipi, sudut mata semua dioperasi. Selain tinggi badanmu yang asli, apakah ada bagian lain di tubuhmu yang asli? Kamu ini manusia buatan. Masih berani membicarakan Ouyang di hadapanku. Wanita jalang, berani memukulku? Apa yang kamu katakan? Jangan pukul lagi, aku akan membunuhmu. Wei. Aku akan membunuhmu. Wanita jalang. Lepaskan. Kalian berdua lepaskan. Wanita jalang. Grace. Berani menarik rambutku. Kalian berdua lepaskan. Li Wei. Jangan kelahi lagi. Lepaskan. Lepaskan. Colong. Jangan berkelahi lagi. Bangun, aku akan membunuhmu. Jangan berkelahi lagi. Aku akan membunuhmu. Grace Li Wei.
Kamu jangan Wei Wei, aku mohon padamu. Minggir, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Li Wei Wei,